Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Saidah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajar ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sholat Jumat. Karena pembahasan sholat Jumat banyak hal yang harus dipelajari, maka kita akan bagi menjadi dua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian sholat Jumat dan sebagian dari ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Selamat belajar ya anak-anak. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Jadi sholat Jumat ini wajib dilaksanakan setiap pekannya di hari Jumat. Tentunya ada beberapa ketentuan. Kita bahas setelah ini. Nah, bagaimana dengan ketentuan-ketentuan sholat Jumat? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat, yaitu siapa-siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, Islam, balik atau dewasa. Yang ketiga, laki-laki. Jadi laki-laki yang beragama Islam yang telah dewasa wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dalam keadaan sehat. Jadi yang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang terakhir, laki-laki dewasa muslim yang sehat yang menetap atau bermukim. Jadi yang sedang bepergian tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ketentuan yang kedua mengenai syarat sah mendirikan sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat itu sah apabila dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan bermukim. Jadi, bila tempat-tempat itu belum dijadikan untuk bermukim, tidak sah untuk tempat pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Jadi, tidak boleh sholat Jumat ini dilaksanakan sendiri, harus berjamaah. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur dan dilaksanakan didahului 2 khutbah. Nah, untuk khutbah Jumat itu sendiri juga ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Sebelum kita membahas ketentuan-ketentuannya, kita harus tahu dulu apa itu khutbah Jumat. Khutbah Jumat ialah nasihat atau tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib. Khotib itu siapa? Khotib itu yang memberikan khutbah. Jadi khutbah itu nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat. Nah, di khutbah Jumat ini ada ketentuan-ketentuannya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnahnya. Ya, yang pertama kita akan membahas rukun khutbah Jumat. Jadi rukun itu yang wajib ada dalam khutbah Jumat, ya, yang harus disampaikan oleh khotib. Yang pertama, mengucap puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca sholawat Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berwasiat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu di 2 khutbah. Kemudian berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari sudah tinggi dan mulai bergerak condong ke barat. Kemudian khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah.
Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut. Kemudian khotib harus suci dari hadas dan najis. Kemudian yang terakhir khotib menutup aurat. Dan ketentuan selanjutnya dalam khutbah Jumat itu ada sunnah khutbah Jumat. Ya, sunnah ini apabila dilaksanakan itu lebih baik ya. Jadi jika ditinggalkan tidak apa-apa, bila dilaksanakan mendapat pahala. Jadi lebih baik dilaksanakan. Yang pertama, sunnah khutbah Jumat. Khutbah dilaksanakan di atas mimbar yang tinggi. Disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, mudah difahami. Kemudian khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam tenang dan tidak berbicara, harus khusyuk. Kemudian yang ketujuh, khotib hendaknya memberi salam. Yang terakhir, khotib hendaknya duduk di kursi mimbar setelah memberi salam dan mendengar adzan. Jika tadi kita membahas mengenai sunnah khutbah Jumat, sekarang kita membahas mengenai sunnah sholat Jumat. Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus. Yang bagus belum tentu yang baru ya, dan disunahkan berwarna putih. Kemudian memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat, dan yang terakhir memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan mengenai adab sholat Jumat itu ada 2. Yang pertama, meluruskan shaf atau barisan sholat. Kemudian ketika khotib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara. Bagaimana jika berbicara? Maka sama saja sholat Jumatnya itu sia-sia, tidak ada gunanya, karena sama saja melaksanakan sholat Jumat tapi tidak beradab. Demikian pemaparan materi sholat Jumat bagian pertama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melanjutkan materi sholat Jumat ini di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.